Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di acara Berbinar Here's to You atau berarti, dan seperti yang kalian tahu kita ada di setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kami di sini merupakan sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi, dan Berbinar Insightful Indonesia yang kami sering brandingkan dengan berbinar.in ini adalah sebuah tempat buat kalian untuk bisa memperoleh berbagai layanan dan produk psikologi di sana gitu ya. Dan tentunya gitu kan, kalian bisa gitu ya kepoin gitu ya berbagai produk kami dan layanan kami yang ada di website kami di www.berbinar.in. Dan kalian juga kalau berkesempatan buat ada di acara malam hari ini, tentu juga nggak ada salahnya buat nge-follow akun sosial media kami yang ada di Instagram maupun TikTok gitu ya, dan juga X. Tentunya harapannya supaya kalian bisa keep in touch with us gitu kan, tentang berbagai hal yang mungkin bisa menjadi manfaat buat kalian, karena kami punya hashtag yaitu adalah berbinar selalu ada buat kamu. Dan harapannya gitu ya, berbagai produk yang ada di Berbinar bisa membuat kalian jadi lebih terbantu gitu ya. Tentunya nggak cuma kalian, atau mungkin kalian punya tujuan untuk membantu lingkungan sekitar kalian, bisa banget buat direkomendasiin platform kami untuk bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan atau lingkungan di sekitar kalian. Dan tentunya dengan berbagai harga yang harapannya bisa menjangkau berbagai kalangan di berbagai segmen lingkungan atau sosial ekonomi yang berbeda gitu ya. Karena Berbinar Satu Indonesia punya yang namanya Berbinar Class, kita punya Berbinar Psikotes, kita punya Berbinar Counseling, dan berbagai yang lainnya seperti Muskentis, kemudian ada Emo Shuffle, ada Berbinar Consultant gitu ya, dan berbagai macam yang lain gitu ya. Dan harapannya itu bisa ngefasilitasin kalian semua, termasuk hari ini di Berbinar Here's to You. Harapannya bisa ngebantu kalian untuk menjawab segala hal yang mungkin kalian penasaran atau keluh kesah kalian yang bisa kalian paparkan di sini lewat live comment yang ada di bawah sini gitu ya. Dan kalian bisa tanya apapun gitu kan, karena di sini kalian beruntung banget bisa ketemu sama saya sebagai psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Dan kalian bisa tulis gitu ya pertanyaan kalian, tentunya harapannya tidak menyebutkan nama seseorang gitu ya, karena kita perlu untuk menjaga identitas dari orang yang sedang kita bicarakan, tapi tetap bisa membawa manfaat buat mereka yang sedang butuh untuk dibantu tentang hal-hal terkait psikologi gitu tentunya. Dan ini mumpung gratis, kita punya waktu 30 menit ke depan untuk berdiskusi, ngobrol, atau kalian bertanya kepada saya dan saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Dan ini bisa ngefasilitasi kalian buat juga menginspirasi orang-orang di sekitar kalian untuk bisa terbantu dengan jawaban-jawaban yang ada di sini. Dan acara malam hari ini itu nggak cuma live di sini aja gitu ya, maksudnya karena kalau kalian nggak sempat buat nge-spread out this positivity, atau kalian nggak sempat nonton dari awal, atau kalian sempatnya cuma nonton awalnya doang, terakhirnya nggak nonton, atau kalian sudah terlanjur nanya tapi kalian keburu ada acara yang lain gitu ya, kita juga udah tampilin gitu ya, atau mungkin kita juga udah pasang itu versi rekamannya di YouTube dari Berbinar Insightful Indonesia, di official YouTube-nya Berbinar gitu ya. Jadi kalian bisa tonton rekamannya di sana gitu. Jadi kita di sini bisa ngobrol berbagai hal, dan harapannya bisa ngebantu kalian yang nggak berani buat langsung datang ke psikolog. Tapi kalian di sini mungkin pakai main account kalian atau second account kalian, kalian bisa bertanya apapun di sini gitu ya. Harapannya saya sebagai psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia bisa ngebantuin kalian semua gitu. Dan pertanyaan bisa sangat range-nya sangat luas gitu ya, bisa dari berbagai hal, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai hal-hal yang mungkin terkait dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, atau mungkin tentang karir kalian, tentu bisa
disampaikan di sini kita obrolin bareng-bareng, tentu dengan perspektif dari saya sebagai seorang psikolog dari Perbedaan Self Indonesia gitu. Dan kita coba sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sini gitu ya, yang sudah hadir sejak awal tadi. Di sini ada SCK, selamat malam, ada L, ada 2328 dengan username underscore myturn underscore, kemudian ada Cacau, ada God's Faith Girl dengan username God's Creature with triple E. Selamat malam Mbak God's Faith Girl, selamat malam juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Selamat malam juga buat Nini gitu ya. Nini, terus ada simbol-simbolnya gitu ya, saya kurang bisa membacanya dengan baik. Selamat malam, semoga bermanfaat malam hari ini. Kemudian juga ada Nono gitu ya, ada juga ada Holilur Rohman, ada Nada, selamat malam. Ada juga ini pertanyaan pertama gitu ya dari Nini gitu ya. It's okay gitu ya, karena sudah ada pertanyaan. Ada Golda Safira juga, selamat malam. Dan juga ada Sujati, selamat malam juga. Ada banyak yang lain juga ya. Dan sini ada pertanyaan dari Nini gitu ya. Menurut pandangan dari psikologi, kenapa seseorang bisa sangat susah untuk mengajak orang baru berkenalan dan tidak mau memulai berbicara duluan? Ini yang perlu kita pelajari pertama itu tentang psikologi adalah bahwa setiap orang itu berbeda gitu ya. Kenapa kok berbeda? Karena setiap orang itu tumbuh dan berkembang gitu kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kok bisa gitu ya? Karena pasti gitu ya, kita terlahir dari ayah ibu yang berbeda, lingkungan keluarga yang berbeda, lalu kita tumbuh di lingkungan rumah yang berbeda, lalu kita bersekolah di sekolah yang berbeda, mulai dari kita PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai kita berkuliah itu di tempat-tempat yang berbeda satu sama lain, sampai kita akhirnya berkenalan, berteman gitu dengan lingkungan pertemanan yang berbeda-beda gitu kan. Akhirnya itu membentuk diri kita yang berbeda-beda juga. Akhirnya artinya bahwa dengan perbedaan dari awal kita lahir sampai sekarang itu membentuk pengalaman-pengalaman secara perseptual yang berbeda, tentunya dengan seperti itu pendidikan yang berbeda yang membentuk diri kita yang sekarang, membentuk kita jadi seseorang yang punya keputusan yang berbeda, cara bersikap yang berbeda gitu. Akhirnya tentunya itu menghasilkan berbagai perilaku, cara berpikir, dan cara bersikap yang berbeda yang membentuk kita seperti sekarang gitu kan. Dan tentunya gitu kan orang-orang gitu ya, beberapa orang dan mungkin sebagian orang yang kita kenal punya semacam kekhasan dalam diri mereka gitu kan. Kekhasan dalam diri mereka itu tentu tidak bisa kita bandingkan dengan orang yang lain gitu ya. Ada salah satu yang disampaikan oleh Kak Nini gitu ya, bahwa ngobrol sama orang pun itu ternyata cukup sulit gitu ya, tidak mudah buat orang bisa memulai untuk berbicara terlebih dahulu, mengawali sebuah obrolan, menyapa, atau bahkan sekedar untuk bertatap mata gitu saling eye contact gitu kan, melihat muka orang, atau sekedar mengangkat wajah kita untuk bisa memandang wajah orang lain gitu ya. Itu tidak semua orang bisa seperti itu gitu ya. Lalu kok bisa seperti itu ya? Pertama kita harus bahas dari sana dulu gitu ya. Artinya perilaku tersebut atau kebiasaan tersebut itu tidak sedemikian rupa hadir begitu saja. Tidak selalu instan sedemikian rupa, namun ada ceritanya di balik itu gitu. Cerita yang seperti apa gitu kan. Nah, bisa jadi gitu kan di fase kehidupan sebelumnya, sebelum akhirnya dia menjadi orang yang sulit untuk mengajak orang baru berkenalan, tidak bisa memulai sebuah obrolan itu, di saat dia memulai di fase kehidupan sebelumnya, saat dia masih remaja atau mungkin saat dia masih anak-anak, atau mungkin di sekolah gitu ya, dia tidak dibiasakan oleh lingkungan sekitarnya, tidak dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi orang yang bisa talkative gitu ya, bisa lancar berkomunikasi, aktif dalam berbicara gitu ya. Mungkin di dalam keluarganya gitu kan, ayah ibunya atau mungkin kakak adiknya gitu ya, bukan tipikal orang yang suka membiasakan diri untuk membahas sesuatu di dalam lingkungan rumah gitu ya, atau mungkin ayah ibunya itu juga bukan tipikal
orang tua yang mungkin itu memberikan ruang untuk si orang ini gitu ya, orang yang lagi kita bahas ini gitu ya, dibahas oleh Kak Nini ini. Itu mungkin orang tuanya tidak memberikan ruang ketika ada sebuah keputusan-keputusan besar yang harus diambil dalam sebuah fase kehidupannya gitu kan, sehingga kalau misalkan si orang ini pada saat di rumah gitu kan, saat bertemu sama keluarga, ketika ada sebuah momen bersama keluarga, entah itu saat makan sarapan, makan siang, atau mungkin makan malam, atau mungkin saat di ruang tamu ketemu bareng duduk bersama gitu ya, setiap ada sesi ngobrol gitu ya antara kedua orang tuanya, dan itu ada ada pembahasan yang mungkin bisa dijadikan untuk pancingan untuk membuat beberapa anggota keluarga lainnya juga ikutan ngobrol, itu orang tuanya nggak ikutan secara aktif menawarkan untuk si anaknya untuk ikutan ngobrol gitu. Jadi itu nggak dibiasakan sejak di rumah gitu ya. Artinya bahwa perlu untuk sebuah keluarga itu memberikan ruang buat anak-anaknya untuk berani untuk berpendapat, menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, berani untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya gitu kan. Atau bahkan tidak harus selalu dari obrolan yang sudah dibentuk semula gitu ya. Setidaknya seperti menciptakan ruang yang nyaman gitu ya. Artinya bahwa setiap ada kesempatan si anak gitu untuk bisa bercerita banyak, atau mungkin pulang sekolah dia mungkin mau ceritain kejadian-kejadian di sekolah atau masa dia belajar di sekolah gitu, itu orang tuanya tidak cukup mendengarkan dengan baik gitu ya, sehingga akhirnya si anak ini memperoleh feedback yang kurang positif gitu dari proses komunikasi semacam itu, sehingga dia merasa mungkin dengan dia bercerita sesuatu yang menurut dia perlu diceritakan, entah itu mulai dari range yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan, dan waktu itu menurut dia perlu diceritakan, dia memperoleh umpan balik atau respon yang kurang positif, respon yang kurang welcome, respon yang mungkin mendatangkan sebuah asumsi dari si anak itu untuk berpikir bahwa kok gini ya, kok tidak sesuai sama yang apa saya harapkan. Saya pinginnya direspon sedemikian rupa, namun kok cuma didiamkan, kok cuma direspon sederhana saja, kok cuma dijawab iya doang, atau mungkin bahkan di situ sisi malah dimarahi, atau bahkan diberikan respon-respon yang itu enggak verbal tapi bahkan fisik gitu. Mungkin ada situasi di mana mungkin digebrak mejanya atau apa ya, mungkin itu membuat dia menjadi cukup tidak nyaman gitu ya. Akhirnya ketika fase atau momen berikutnya ada kesempatan buat ngomong lagi, itu kayak dia harus berpikir sedemikian rupa, berpikir berulang kali, apakah ini sesuatu yang cukup nyaman gitu ya untuk saya sampaikan kembali, karena fase atau memori sebelumnya atau pengalaman sebelumnya itu memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan gitu kan. Berangkat dari situ, harusnya rumah yang harusnya menjadi sekolah atau pendidikan paling utama atau pendidikan paling awal dari kehidupan seseorang, sebelum akhirnya si orang ini keluar dari rumah atau mungkin beranjak ke tempat-tempat tertentu atau ke sekolah segala macam, itu ternyata tidak memberikan fasilitasi hal tersebut, yang artinya bahwa membuat si anak ini atau individu ini menjadi tidak cukup nyaman gitu ya dengan kondisi tersebut. Dan ketika dia berada di lingkungan masyarakat yang notabene adalah orang-orang baru yang dia kenal, atau mungkin orang-orang yang mungkin dia baru ketemuin pertama kali, atau orang-orang yang mungkin sudah pernah dia temuin namun dia tidak cukup sering berinteraksi sama orang itu gitu ya, itu jadi sulit buat dia untuk membangun rasa percaya diri buat dirinya untuk bisa memulai obrolan baru gitu. Sehingga wajar jika ada muncul orang-orang yang akhirnya tidak berani untuk memulai sebuah obrolan, tidak berani untuk berkenalan gitu kan. Karena mungkin berangkat dari pengalaman sebelumnya, dia punya pengalaman yang kurang menyenangkan. Kemudian kita coba di situasi yang berbeda gitu ya. Ketika ada situasi bahwa di rumah gitu ternyata memperoleh pendidikan yang atau memperoleh pembiasaan yang cukup fasilitatif, yang itu sangat support si anak ini untuk bisa ngobrol banyak, berpendapat, atau mungkin respon yang positif dari segala pengalaman yang dia ceritakan gitu ya, dari orang tuanya.
ternyata ketika dia keluar gitu kan, dia harus berinteraksi bersama masyarakat, dia memperoleh pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, ini situasi yang berbeda lagi gitu ya. Jadi dari rumah ternyata aman, ternyata waktu di luarnya dia memperoleh suatu ketidaknyamanan. Itu juga bisa membuat situasi yang seperti ini juga, situasi di mana orang akhirnya kurang berani untuk mengajak orang baru berkenalan, atau tidak berani untuk memulai obrolan dari awal gitu kan. Karena dia mungkin gitu kan, ketika mungkin di Indomaret lagi antri mau beli sesuatu, atau mungkin dia di apotek, atau mungkin dia lagi mau menyampaikan jawaban di kelas saat diangkat tangan kepada gurunya gitu ya, mungkin dia juga diberikan respon yang kurang menyenangkan. Mungkin ketika dia mencoba menjawab sesuatu, ternyata dia dicie-ciein sama teman-temannya, memperoleh respon yang kurang menyenangkan gitu kan. Dan akhirnya dia merasa tidak berani lagi untuk mengungkapkan pendapat di saat sesi kelas itu. Atau mungkin di luar saat dia lagi di Indomaret atau di apotek seperti cerita tadi, dia ketemu sama orang yang itu mungkin galak banget ya. Jadi akhirnya dia ngerasa meskipun dia tidak berinteraksi langsung dengan orang yang galak tersebut, tapi dia cukup terpressure gitu ya secara psikologis tentang kondisi bahwa dia kalau nantinya dia harus mencoba ngawalin ngobrol sama orang lain, jangan-jangan dia nanti juga akan memperoleh respon yang sama gitu kan. Nah, artinya bahwa ada sebuah pikiran yang loncat atau jumping conclusion gitu kan, di mana sebenarnya dia tidak langsung berinteraksi, namun dia memberikan kesimpulan bahwa oh, jangan-jangan seperti itu kalau saya juga melakukan hal yang serupa. Padahal benarnya kan kembali lagi ke konsep pertama gitu, bahwa setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda, cara berperilaku, bersikap, dan cara berpikir yang berbeda, menyebabkan seseorang akhirnya dengan stimulus yang sama bisa jadi belum tentu melakukan respon yang serupa. Bisa jadi orang yang pertama ini si A itu ketika distimulus dengan stimulus B, maka dia akan merespon dengan galak. Tapi ketika si B atau si C ketika diberikan stimulus B, maka dia belum tentu juga akan galak. Artinya setiap orang punya responnya masing-masing. Sehingga ada momen di mana orang juga akhirnya punya cara berpikir yang cukup meloncat gitu ya, atau jumping conclusion, akhirnya menyebabkan dia berpikir bahwa jangan-jangan tuh juga akan mengancam dirinya, membuat dirinya tidak nyaman. Jadi saya rasa itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi penyebab dari kenapa kok seseorang itu akhirnya sulit untuk mengajak orang baru berkenalan, atau dia tidak mau untuk memulai berbicara duluan karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membuat dia akhirnya berpikir kembali, jangan-jangan dia akan memperoleh ketidaknyamanan yang serupa seperti di masa yang sebelumnya gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab untuk Kak Nini ya. Selamat malam juga buat Kak Al.aja04 yang juga sudah bergabung. Selamat malam juga untuk mana tadi ada Kak Bus, mana tadi ya? Selamat malam buat Kak Del, ada juga ada Kak Atap, Viru Atap, ada Kak Zizi, ada Kak Lala, ada Kak Bufaza, ada terima kasih buat Kak Gaswevka udah nge-like live-nya, ada Kak Elina Ambara, selamat malam, ada Kak Princess 9E atau GE itu ya, selamat malam, ada RCF 1709, ada Kak Danis, ada Bu Teti, ada Kak Natasha, selamat malam, ada Kak Caica, ada Firaun Didolaku, ada Kak M, ada Kak Albert, ada Kak Yusuf Arden, ada Kak Rifah VDH, ada Kak Nu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Nini gitu ya. Jadi yang pertanyaan pertama ini mungkin pertanyaan kedua dari Kak Nini. Apakah kalau seseorang lebih suka bepergian sendiri dibandingkan bersama orang lain, apakah itu berarti ada sesuatu yang salah? Coba kita jawab gitu ya. Kalau seseorang lebih suka bepergian sendiri dibandingkan bersama orang lain gitu kan, tidak selalu salah gitu ya, karena sebenarnya pilihan kenyamanan seseorang itu berbeda-beda gitu ya. Bahkan orang yang akhirnya memilih untuk berjalan atau bepergian sendirian, bisa jadi sebenarnya orang ini awalnya atau biasanya adalah orang yang sebenarnya bepergian bersama orang lain gitu ya. Jadi tidak selalu semua orang yang akhirnya bepergian sendirian adalah orang yang memang
suka atau awalnya memang suka bepergian sendirian, tapi bisa jadi memang orang yang awalnya bepergian bersama orang lain, kemudian akhirnya dia bepergian sendirian. Ada juga orang yang memang sejak awal, sejak pertama kali dia mencoba untuk bepergian, dia memilih untuk bepergian sendirian, gitu kan. Ada juga orang yang ternyata dia awalnya bepergian sendirian, akhirnya menjadi memilih untuk bepergian bersama orang lain. Nah, ini setiap fase ABC ini, ada beberapa case ini itu punya ceritanya masing-masing gitu ya. Dan tidak ada yang salah dari ketiga case ini. Orang yang akhirnya atau orang yang awalnya bepergian sendirian dari awal gitu ya, mungkin dia memiliki kesamaan dengan konteks yang terjadi di yang tadi di pertanyaan pertama gitu ya, dari Kak Nini gitu ya. Ini sejak awal dia punya keterbatasan gitu ya dalam membangun relasi dengan orang lain, membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain gitu ya. Sehingga ada juga muncul dalam dirinya kebutuhan untuk tetap memperoleh suasana baru, refreshing, atau recharge, atau mungkin healing segala macam yang bentuknya membuat dia jadi merasa lebih happy atau lebih bahagia. Dan karena kebutuhan itu muncul, atau itu kebutuhan itu menstimulus dirinya untuk segera melakukan sesuatu, dia akhirnya memilih untuk tetap traveling, tetap bepergian, tetap jalan-jalan, meskipun dia punya keterbatasan dalam hal melakukan atau membangun sebuah relasi, sehingga dia akhirnya memilih untuk terus bepergian secara sendirian, karena menurut dia memperoleh manfaat atau memperoleh hal positif gitu ya dari apa yang dia namakan dengan bepergian meskipun sendirian gitu kan. Dan itu tidak ada yang salah dengan itu, karena tetap tujuannya adalah dalam rangka membuat dirinya jadi merasa memperoleh sesuatu yang positif gitu ya, memperoleh sesuatu yang menarik atau memperoleh hal-hal yang membuat dia jadi lebih bahagia gitu kan. Dan itu tidak salah sama sekali selama membuat diri kita jadi lebih baik, mengarahkan kita jadi orang yang lebih punya hal yang positif. Saya rasa itu sangat diperbolehkan gitu. Dan kita masuk ke fase yang B gitu, di mana ada orang yang awalnya bepergian bersama dengan orang lain, namun kemudian akhirnya memilih untuk bepergian sendirian gitu. Nah, kasus yang di B ini bisa jadi orang ini mungkin gitu ya, dia adalah orang yang tipikal orang yang suka dengan berbagai hal yang variannya beraneka ragam gitu. Jadi dia tidak selalu memilih untuk bepergian bersama orang lain, tapi dia juga menggunakannya secara bergantian supaya ada suasana baru. Jadi ketika dia mau untuk bepergian bersama orang lain, maka dia akan ajak orang lain. Tapi ketika dia ingin bepergian sendirian, maka dia akan bepergian sendirian. Artinya bahwa ini menjadi pilihan dari orang tersebut untuk menentukan pilihan mana yang membuat dia jauh lebih merasa nyaman dan bahagia gitu kan. Dan juga tidak ada yang salah dengan itu. Artinya bahwa ujungnya adalah apa yang membuat diri kita jadi lebih nyaman gitu kan. Karena ujungnya lagi setelah itu yang kita butuhkan adalah kebahagiaan, refreshment gitu kan, penyegaran, healing gitu kan. Sesuatu yang membuat kita jadi lebih pede, percaya diri, positif dan segala macam gitu kan. Lalu ada juga di yang B ini ada jenis orang yang berbeda gitu kan, dimana ketika orang akhirnya awalnya bepergian bersama orang lain tapi kemudian memutuskan bepergian sendirian gitu kan, bisa jadi ada sesuatu yang membuat dia akhirnya merasa tidak nyaman lagi bepergian bersama orang lain, karena mungkin ada pengalaman sesuatu yang itu kita mungkin tidak tahu itu apa, tapi pasti itu akan membuat dia jadi berpikir kembali apakah dia akan berpergian lagi bersama dengan orang lain, karena dia pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan gitu. Akhirnya dia punya semacam langkah mitigasi gitu ya, bahwa sesuatu yang saya lakukan bersama orang lain sebelumnya ternyata tidak membuat saya cukup bahagia, sehingga saya memilih untuk berpergian bersama atau berpergian sendirian gitu kan. Jadi ada alasannya untuk itu gitu kan. Lalu ada juga situasi di mana orang akhirnya rehat sejenak dari bepergian bersama orang lain gitu, karena mungkin dia cukup jenuh gitu kan dengan relasi yang itu-itu saja gitu, sehingga dia mencoba untuk berpergian sendirian terlebih dahulu untuk menemukan
orang-orang baru di luar sana yang bisa menjadi relasi-relasi baru buat dia di masa yang akan datang gitu. Jadi tujuannya sudah beda lagi. Bepergian sendiri berujung kepada eksplorasi gitu kan. Dia ingin mengeksplor peluang-peluang untuk bertemu dengan orang-orang yang baru gitu kan, sehingga dia memperoleh experience baru, memperoleh network yang baru, memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan yang berbeda dari orang-orang yang berbeda gitu kan. Lalu yang ketiga adalah yang C gitu kan, dimana bisa jadi ada juga orang yang awalnya bepergian sendirian tapi memutuskan akhirnya bepergian bersama orang lain gitu kan. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah fase transisi dari orang yang B tadi gitu ya, dimana orang yang awalnya bepergian sendirian gitu kan, setelah dia memperoleh influence dari apa yang dia observasi, apa yang dia lihat, ternyata kok ada ya orang yang ternyata itu bersama orang lain kok kelihatan seru dan kelihatan bahagia banget. Dia bisa ngelihat itu dari ketika dia bepergian sendirian, dia ngelihat langsung, atau dia ngelihat dari berbagai sosial media kok kelihatannya orang bersama orang lain itu kelihatan sangat bahagia dan seru gitu kan. Akhirnya dia mencoba untuk bepergian bersama orang lain supaya dia mencoba merasakan, mencoba memvalidasi gitu kan, apakah yang dia lihat dari yang dia lihat dari orang lain itu gitu ya, apakah juga bisa dia rasakan juga kebahagiaannya gitu kan, keseruannya apakah seperti yang dia lihat gitu kan. Nah itu salah satu tujuannya gitu kan. Lalu gitu kan ada juga orang yang awalnya bepergian sendirian lalu memutuskan bepergian bersama orang lain. Itu bagian mungkin dari dia untuk bisa apa ya, menemukan potensi-potensi positif yang baru gitu ya. Maksudnya misalkan gitu kan, orang yang awalnya dia itu mencoba mengevaluasi dirinya gitu kan, ternyata kok bepergian sendirian itu gitu kan ada sesuatu yang dia tidak temukan gitu. Misalkan dia tidak menemukan sebuah keseruan atau dia tidak menemukan sebuah apa ya, kebahagiaan yang diharapkan gitu, akhirnya dia memilih untuk bepergian bersama orang lain gitu. Harapannya mungkin dari apa yang dia evaluasi dari dirinya, dia jadi lebih nyaman dengan situasi baru bersama orang lain gitu kan. Ini bagian-bagian dari berbagai karakteristik manusia yang ada di dunia gitu kan. Nantinya kita tidak bisa menyamaratakan satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Harapannya ini juga bisa menjawab dari pertanyaan kedua dari Kak Nini gitu. Jadi intinya dari case A, case B maupun case C tidak ada yang salah dari semua itu, karena kalau kita lihat secara mendalam sebenarnya ada tujuan yang positif di balik setiap keputusan orang-orang dari A, B, dan C ini gitu. Lalu selamat malam juga buat Bush, ada Syamsuddin, ada selamat malam juga buat Adzi_Dwi, ada ini aku, selamat malam, ada Suri Sami, kemudian ada Din, selamat malam juga, ada Iraura, how to spell it. Selamat malam buat kamu yang bernama Iraura. Kemudian selamat malam juga untuk Mr. Karen, ada juga ada yang gambarnya bunga, nggak tahu namanya siapa. Selamat malam siapapun kamu. Ada yang juga ini malah nggak ada username-nya gitu ya. Selamat malam. Ada Gerald 768, selamat malam. Ini ada komen gitu ya dari Kak God's Five Girl, kalau sama orang lain suka ngaret jadi males. Itu kejadian-kejadian yang bikin kita kadang kecentok atau apa ya, dalam tanda kutip cukup traumatis, atau mungkin sesuatu yang membuat kita jadi nggak nyaman gitu ya. Akhirnya kita memilih untuk sendirian gitu kan, karena kita punya ekspektasi tertentu dengan orang lain. Ternyata orang lain itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. Salah satunya adalah tentang ketepatan waktu atau kedisiplinan dalam hal waktu gitu ya. Ternyata kita berharap kalau kita bertemu buat berangkat ke suatu tempat itu di jam 7 misalkan, yang harusnya kita bisa hadir jam 7, namun mungkin kita juga punya beberapa orang berpikir bahwa harusnya datang 5 menit lebih awal gitu ya. Tapi ternyata yang kita lihat, orang yang kita ajak bepergian mungkin ternyata malah datangnya itu tuh lebih dari jam 7, dan itu menurut kamu atau menurut kalian semua itu kurang membuat nyaman, atau mungkin
itu merusak rencana yang sudah kita buat sebelumnya, karena mungkin gitu kamu sudah menata sedemikian rupa planningnya gitu kan, kamu jam 7 mau kemana, jam 8 mau ngapain, jam 9 mau gini mau gitu ya, itu sudah kamu planning sedemikian rupa. Kalau tidak sesuai planning nanti maka akan merusak semuanya gitu kan, sehingga itu membuat kamu ngerasa kalau bersama orang lain itu menjadi tidak nyaman karena ada kejadian sebelumnya yang membuat kamu tidak nyaman gitu ya. Selamat malam juga buat Kak Centela, ada Kak Dia Anjarwati, selamat malam juga. Ada Kak Makmur Masjid, ada Kak Mas underscore Jai, ada Kak Usna, ada Kak Salted Butter, ada Kak Adi Jaya Teknik, ada Kak Rosi, ada Kak Ardi Ardian, ada Kak Romo, ada Kak Berlian 2 gitu ya, ada Kak Heri Abu Raswa, ada Kak Dens Restu, ada Kak Mayfield, ada Kak Merlen Lee, ada Kak Alain Delon, ada Kak, terima kasih buat Kak Mayfield sudah nge-like live-nya, ada Kak Nur Anah, ada Kak Valeriana Hutas. Oke, banyak banget like-nya, terima kasih banyak buat Kak Mayfield. Terima kasih kembali buat Kak Nini gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya masukannya. Lalu ada juga Kak Bunga, selamat malam. Ada juga respon dari Kak God's Favor gitu ya kepada Kak Nini. Aku sekarang kalau diajak saudara-saudara kemarin nggak pernah mau, pengalaman ngaretnya luar biasa, bikin malas gitu ya. Mungkin buat Kak God's Favor. Nah mungkin itu saudara-saudara yang itu, mungkin ada saudara-saudara yang lain yang mungkin nggak ngaret gitu ya. Kebetulan ketemunya sama saudara-saudara yang ngaret, jadi harapannya sih kita nggak memukul rata gitu ya tentang perspektif kita terhadap seseorang. Bisa jadi kita akan ketemu dengan orang yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda, jadi mungkin kurang fair kalau kita memukul rata apa yang sudah kita judgement kan, itu hanya untuk beberapa orang saja, kita pukul rata ke semua orang gitu ya. Lalu ada selamat malam buat Kak Five Body Goals, ada Kak Nonaya, ada Kak Rafael juga, selamat malam. Ada Kak apa ini bacanya, kayak ada daun, ada 3 gitu, kemudian ada cherry-nya, selamat malam. Ada Kak Bima Abi Muslim, selamat malam. Ada Kak halo Mas, oh ya Kak, ada Bima Abi Muslim, kayaknya aku pernah ingat, kayaknya nih salah satu staff dari Berbinar dulu gitu ya. Sukses terus untuk Berbinar, terima kasih. Ada Kak Lefram, ada Kak Coklat, dan terakhir ada like dari Kak Gaswever. Dan ini ada respon, ya saudara di Bogor aja yang begitu, yang lain mah enggak, tapi jadi malas kemana-mana sama saudara. It doesn't matter gitu ya. Dan mudah-mudahan itu jadi sebuah perspektif baru buat Kak Gaswever, ada Kak Nini juga, ada beberapa teman-teman yang lain. Ini juga ada respon dari Kak Bima Abi Muslim, aku di CPM dulu Mas sama Zaki. Oh ya, ingat. Bima Abi Muslim ini salah satu orang yang dulu membuat acara yang namanya 101 Class Journey, dan itu salah satu yang cukup khas dari Berbinar Insightful Indonesia, karena 101 Class Journey ini adalah produk yang khas dari Berbinar Class gitu kan. Selamat malam, semoga sukses buat Kak Bima Abi Muslim. Ada respon dari Kak Nini, Kak Svevko sama Kak, sampai aku sama teman-temanku juga udah ada perjanjian kalau telat hukumannya apa, tetap aja telat. Ya, emang kita nggak bisa expect sesuatu kepada orang lain, karena kita nggak bisa baca pikiran orang lain, kita nggak bisa bikin orang juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena semua orang punya pikirannya masing-masing, punya tujuannya masing-masing gitu kan. Dan kalau kebetulan dapetin orang yang cara berpikirnya sama, atau mungkin kok mirip-mirip sama kita, atau mungkin kok nyambung gitu ya obrolannya sama kita, itu sebuah keberuntungan yang luar biasa. Dan kalau dapat orang seperti itu, dijaga betul gitu relasinya, karena tidak mudah gitu ya buat kita ketemu sama orang-orang dengan karakteristik yang sama, atau mungkin kecocokan yang serupa, atau hobi yang sama dengan diri kita. Dan ini adalah merupakan akhir dari acara dari Berbinar Here's to You gitu, karena kita sudah 36 menit, udah extra time 6 menit ya dari waktu yang seharusnya kita gunakan gitu ya. Mudah-mudahan acara malam hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, karena berarti merupakan sebuah singkatan dari Berbinar Here's to You. Kita mencoba mendengar segala cerita, komentar, keluhan kalian lewat live komentar yang ada di
sini di live TikToknya Berbinar. Semoga ini jadi manfaat buat kalian semua. Dan kami tidak hanya hadir hari ini juga, hari ini saja gitu ya, tapi kami hadir setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi pantengin terus gitu ya, stay tune gitu, jangan sampai lewat gitu. Tapi kalau kalian belum sempat buat nonton live-nya, bisa juga langsung nonton di live YouTube-nya di Berbinar Insightful Indonesia. Dan mudah-mudahan apapun media yang kalian gunakan tetap bisa menjadi manfaat buat kalian semua, karena Berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam.